Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ya, sebelum lupa bayar utang, yaitu masalah janji kita menjawab beberapa pertanyaan minggu yang lalu. Di antaranya ini masih kaitan dengan adab masjid, ya. Kata penanya, jika mengumumkan kehilangan di dalam masjid dilarang, lantas bagaimana jika mengumumkan kematian di masjid, apakah boleh? Dan ini juga pertanyaan yang lainnya juga berkaitan dengan ini. Maka waktu itu kita janji membacakan fatwa para ulama atau fatwa ulama tentang hal ini. Di antaranya ini kita nukilkan dari Ahkamul Janaiz oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Ya, Ahkam Janaiz, kalau di sini halaman 44, beliau menyebut tentang hal-hal yang dilarang yang berkaitan dengan masalah jenazah. Kata beliau, al-i'lam an mautihi ala ru'usil manair wa nahwiha, mengumumkan kematian di menara-menara masjid. Itu termasuk, kata beliau, yang dilarang, li'annahu minan na'yi, itu termasuk pengumuman kematian yang terlarang. Dalilnya, wa qad tsabata an Hudzaifah ibn al-Yaman annahu qala, dari Hudzaifah bin Yaman beliau berkata, kana idza mata lahul mayyit qala la tu'zinu bihi ahadan, apabila ada yang meninggal dunia di zaman Rasul, maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, la tu'zinu bi ahadan, jangan beritahukan kepada seorang pun. Inni akhafu an yakuna na'yan, karena aku khawatir itu termasuk pengumuman yang dilarang. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhanin na'i, dan aku mendengar Rasul bersabda, atau aku mendengar Rasul melarang dari pengumuman terhadap atau tentang kematian. Akhrajahu at-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi juga. Kata Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, wa na'yu lughatan huwal ikhbar bi mautil mayyit.
Na'yu artinya mengabarkan tentang kematian seseorang. Fahuwa ala hada yashmal kulla ikhbar. Maka larangan yang dikatakan Hudzaifah tersebut mencakup semua pengumuman. Walakin akan tetapi qad ja'at ahadits shahihah tadullu ala jawazi nau'in minal ikhbar. Namun ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang menunjukkan boleh mengumumkan. Ya. Wa qayyadal ulama biha mutlaqan nahi. Maka para ulama pun mengkhususkan pengumuman tertentu yang dilarang. Wa qalu innal murad bin na'i al-i'lan alladhi yushbih makan ali ahlul jahiliyah. Yang dilarang kalau pengumuman tentang kematian itu menyerupai perbuatan ahlul jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, di antaranya minasyah, dari teriak-teriak, ala abwabil buyut, di depan pintu-pintu rumah, wal aswaq, atau di pasar-pasar, kama sayati. Walidzalika qultu, makanya kata Syekh, aku mengatakan wa yajuzu i'lanul wafa idza lam yaktarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliyah. Maka boleh mengumumkan kematian jika tidak ada penyerupaan terhadap perbuatan ahlul jahiliyah. Wa qad yajib dzalik, bahkan terkadang bisa wajib hukumnya idza lam yakun indahum man yaqumu bihaqqi minal ghusl wat takfin was salati alaih. Apabila tidak ada yang melaksanakan fardu kifayah seperti memandikan, mengkafani, mensolati, maka bisa jadi pengumuman itu wajib. Namun kalau sudah ada, maka ada perinciannya tadi. Kemudian disebutkan beberapa dalil tentang pengumuman Rasul tentang kematian. Ya. Kemudian kata beliau, qultu wa idza kana hada musallaman fasiyah bidzalik ala ru'usil manair yakunu na'yan min babi aula. Atau sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau ketika mengomentari ucapan Imam Bukhari bab ar-rajul yan'a ila ahlil mayyit binafsihi, ada bab dalam Sahih Bukhari seseorang mengumumkan tentang kematian keluarganya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, wa faidatu hadhi tarjama al-isyara ila anna na'ya laysa mamnu'an kullahu. Faedah Imam Bukhari mengucapkan bab tadi ada isyarat bahwasanya tidak semua pengumuman kematian dilarang. Wa inna manaha ammakan alul jahiliyah yasnauna. Namun yang dilarang dari pengumuman itu kalau menyerupai perbuatan ahlul jahiliyah, fakanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit ala abwabid dur wal aswaq. Bagaimana kelakuan orang-orang jahiliyah ketika mengumumkan kematian? Mereka mengutus orang yang mengumumkan kabar kematian di pintu-pintu rumah ataupun di pasar. Maka dari sini kata Syekh Albani, wa idza kana hada musallaman, kalau ini yang diterima dari istilahnya perbuatan ahlul jahiliyah, fasiyah bidzalik ala ru'usil manair yakunu na'yan min babi aula. Kalau perbuatan ahli jahiliyah yang mengumumkan di pasar-pasar itu terlarang, maka yang lebih utama lagi mengumumkan kematian di menara-menara masjid. Wallahu ta'ala, ini yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, ini sebagai jawaban atas pertanyaan minggu yang lalu dan ini yang sudah kita janjikan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan halaman 151. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari rahimahullah, wa mimma naha anhu sallallahu alaihi wasallam wa ghalladu ala fa'ilihi, di antara yang dilarang oleh Rasul dan Rasul keras terhadap oknumnya adalah beberapa hal berikut ini. Ini adalah bab tentang larangan. Dan seorang muslim, sebagaimana kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu
wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan maka ambillah, terimalah, dan yang Rasul larang maka jauhilah. Ini sifat orang mukmin, menjauh dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan bagian konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah kita sering sampaikan makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama apa? Tasdiqu fima akhbara, membenarkan semua kabar berita dari Rasul. Yang kedua, ta'atu fima amar, melaksanakan perintah Rasul. Dan yang ketiga, ijtinabu ma nahnu wa zajar, meninggalkan semua larangan Rasul. Dan yang keempat, alla yubadallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka sikap orang muslim ketika mendengar larangan dari Rasul, sebagaimana tadi, ijtinabu ma nahnu wa zajar, meninggalkan semua larangan Rasul SAW. Tidak bertele-tele, tidak bertanya ini dan itu, kenapa, mengapa, dan sebagainya. Sami'na wa ata'na, sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat haramnya khamar, mereka langsung melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan khamar tersebut, sampai mereka pun menghancurkan bejana khamar mereka, minuman keras mereka buang, sampai diibaratkan kota Madinah banjir khamar. Karena sekali lagi mereka tidak bertele-tele, mereka tidak ngeyel, mereka tidak bertanya apa hikmahnya dan seterusnya, langsung mereka laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara larangan Rasul SAW, kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Kubai rahimahullah, an yubashirar rajulu ar-rajula fi thawbin wahidin laisa bainahuma ghairuhu, yaitu tidur berdua antara dua orang laki-laki dengan satu selimut. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Sudah mungkin pernah kita sampaikan, semua perintah, semua larangan pasti ada hikmahnya. Cuma nggak semua kadang kita ketahui. Kadang ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Yang penting ada dalilnya, sami'na wa ta'na. Kalaupun ada hikmah yang bisa diketahui, semakin menambah keimanan. Namun kalaupun tidak ada, yang penting dalilnya sahih, maka wajib dilaksanakan. Dan hikmah dari ini semuanya, kata para ulama, insya Allah sudah terang benderang untuk mencegah dari perbuatan yang keji, terutama homoseksual. Ya, ini kalau antara laki-laki dengan laki-laki. Dan memang inilah yang banyak terjadi ketika orang-orang meremehkan masalah ini. Entah mungkin di asrama, pondok, atau yang manalah namanya, kalau sudah kumpul, mereka tidur bareng tanpa ada yang memisahkan atau pemisahnya, dan mereka memakai satu selimut, terjadilah perbuatan-perbuatan yang terlarang, naudzubillahi min dzalik. Maka jauh dari itu Islam sudah melarang, untuk sekali lagi menutup pintu-pintu kejelekan. Itulah Islam datang untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah dari keburukan dalam urusan dunia maupun akhirat. Adapun dalil masalah ini ada dalam Sahih Muslim. Kata Rasul SAW, la yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahidi. Tidak boleh seseorang tidur, laki-laki tidur bersama laki-laki dalam satu pakaian alias dalam satu selimut. Demikian pula wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Sama juga antara perempuan dengan perempuan yang lain tidak boleh tidur dalam satu selimut, satu pakaian, untuk mencegah terjadi perbuatan
lesbian atau yang semisal dengannya. Hadis sekali lagi riwayat Imam Muslim, kalau mau nomornya 338. Itu utama di pondok pesantren dan seterusnya harus betul-betul perhatikan masalah ini. Ya. Karena ini potensi untuk munculnya LGBT ya, di mana-mana. Bukan hanya di pondok pesantren dan sebagainya, namun yang ada kasus-kasus seperti ini ketika diremehkan permasalahan ini muncul hal-hal tersebut. Jangan kira ya, sekali lagi, kalau sudah ya mungkin dikatakan sudah ngaji dan sebagainya, namanya syaitan. Mereka licik, mereka bisa masuk ke arah mana saja. Maka harus betul-betul ditutup pintu-pintu kejelekan tersebut. Poin berikutnya juga agak mirip, namun wallahu alam, kata-kata wala'ana aidan al-mutajarridaini fi izarin, dan Rasul melaknat orang yang telanjang dan mereka ada dalam satu sarung atau satu selimut. Wallahu alam, kata-kata laknat ana belum temui dalilnya kata-kata laknat tersebut. Cuma tetap itu dilarang, sama dengan yang poin pertama tadi. Ya, mungkin ada yang bisa membantu carikan dalilnya, wallahu alam. Sampai detik ini kita belum dapatkan kata-kata laknat ya. Adapun dilarang, iya dilarang, sama dengan dalilnya tadi yang pertama. Cuma dengan ancaman laknat, wallahu alam. Demikian pula poin berikutnya 355, wa naha anil mukama'ati wa huwa an yata'arrar rajulani fi thawbin wahidin. Sama mirip atau mirip dengan yang poin sebelumnya. Rasul melarang dari namanya al-mukama. Apa mukama? Dijelaskan sendiri oleh Imam Ibnu Battah, yaitu dua orang telanjang dalam satu pakaian. Atau seperti tadi, dalam satu apa? Selimut. Pakai pakaian saja tidak boleh. Ya, tidur satu selimut, apalagi tidak berpakaian. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi semuanya untuk mencegah perbuatan keji ya, seperti LGBT dan semisal dengannya. Poin berikutnya, wa naha an yata'arra rajul fi baitin aw ghairihi. Rasul juga melarang seseorang untuk telanjang di rumahnya atau selainnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul mengatakan, ihfad auratak illa min zaujik aw ma malakat yaminuk. Kata Rasul SAW, jagalah auratmu. Kalau laki-laki, kata para ulama, antara pusar dan lutut. Itu adalah auratnya laki-laki, tidak boleh ditampakkan kecuali kepada, kata Rasul, istrinya. Kata Rasul sekali lagi dalam hadis riwayat Abu Dawud, ihfad auratak illa min zaujik au ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak perempuan. Ini budak lah, bukan pembantu rumah tangga. Beda. Jangan apa? Gagal paham. Ini budak yang dapat dari perang ya. Kata Rasul, tidak boleh menampakkan aurat. Ini ditujukan kepada laki-laki, tidak boleh menampakkan auratnya kecuali kepada istrinya. Ya, kalau ini sekali lagi bebas lepas sudah. Ya. Atau kepada budak perempuannya. Maka seorang muslim harus betul-betul tahu batasan auratnya. Ini juga berkaitan dengan masalah al-haya minal iman, rasa malu bagian daripada al-iman. Wallahu a'lam. Berapa hari yang lalu kita lagi di jalan ketemu salah satu orang yang wallahu a'lam masih ngaji enggak sampai sekarang. Cuma ya dulunya rajin ngaji dia. Biasanya kalau datang ke kajian pakai baju Pakistanan ya. Tapi wallahu a'lam di jalan waktu kita lihat hanya pakai
celana pendek, kelihatan lututnya. Kita apa-apa saja, ya nggak mungkin sempat negur karena di jalan raya, jalan besar istilahnya. Naudzubillahi min dzalik. Ainal haya. Ya, apalagi jenggotnya panjang, pakai celana pendek. Ya, Rasul mengatakan al-fakhid aurat. Paha itu termasuk apa? Aurat. Ya, ini sekali lagi, ini introspeksi bagi kita semuanya bahwasanya al-haya minal iman, dan Rasul melarang untuk menampakkan aurat kecuali kepada tadi seorang suami kepada istrinya. Ya, demikian pula istri. Ini kalau pembahasan khusus akhwat agak ada perincian ya. Kalau kita bahas laki-laki tadi, batasan auratnya antara pusar dan apa? Lutut. Kata Rasul tidak boleh tampakkan kecuali kepada istrinya. Adapun kalau membahas aurat perempuan ada perincian ya. Ada aurat yang ini mutlaqah dilarang untuk dilihatkan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya ya. Atau juga termasuk ke dalamnya perempuan-perempuan kafirah ya. Untuk perempuan menutup semua auratnya, dan kata Rasul perempuan auratnya semua badannya, tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajah menurut pendapat yang rojeh ya. Memang ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan semua tubuh wanita adalah aurat ya, namun yang benar sebagaimana dalam hadis Al-Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, bahwasanya perempuan jika sudah baligh kata Rasul tidak boleh terlihat kecuali muka dan telapak tangannya. Jadi aurat perempuan ada perincian di sini. Kalau kepada yang lawan jenisnya bukan mahramnya harus ditutup semuanya kecuali tadi telapak tangan dan muka. Kemudian ada yang dibolehkan secara total, itu kepada siapa? Kepada suaminya ya. Semuanya boleh diperlihatkan. Ada yang ketiga, meskipun ya masalah fikih ada khilaf, yaitu aurat perempuan jika di hadapan perempuan lain yang masih kerabatnya, atau secara umum kaum muslimat ya, mungkin sama-sama pengajian. Wallahu a'lam, kata pendapat ulama yang rajih insyaallah auratnya itu sama dengan laki-laki kepada laki-laki yang lainnya, tidak boleh terlihat antara apa? Pusar dan lututnya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang sekali lagi aurat perempuan kepada apa? Perempuan lain dari kerabatnya atau dari kaum muslimat. Kalau dari kaum kafirat tidak boleh terlihat kecuali tadi telapak tangan dan wajahnya. Paham? Nah, ini pembahasan masalah aurat tadi berkaitan dengan masalah al-haya minal iman, dan terkhusus bagi kaum wanita ada ancaman yang berat kalau tidak menutup auratnya di hadapan orang luar, artinya lawan jenisnya, orang yang bukan mahramnya. Rasul mengatakan sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya. Di antaranya yang kedua kata Rasul, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Kata para ulama arti berpakaian namun telanjang, ada yang tidak menutup semua auratnya, jilbabnya panjang, cuma ya sampai betis saja ya, betisnya kelihatan dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Ini masuk dalam kategori sinfani min ahlin nar, yang diancam masuk neraka. Atau dia memakai pakaian yang ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, atau dia memakai pakaian yang transparan sehingga terlihat warna kulitnya ataupun pakaian dalamnya, naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati, ancaman berat dari Rasulullah SAW bagi wanita yang tidak menutup auratnya.
ya, dengan tidak memakai pakaian yang tidak syar'i. Makanya kata para ulama, pakaian perempuan yang syar'i yang pertama menutup semua tubuhnya tadi, kecuali tadi dengan perselisihan ulama apakah wajah, telapak tangan itu termasuk aurat atau tidak. Menurut yang mengatakan itu aurat, wajib ditutup, ya. Kalau yang mengatakan tidak termasuk aurat, tidak wajib ditutup, namun kalaupun ditutup itu termasuk keutamaan, insya Allah mendapatkan pahala. Yang kedua tadi harus apa? Lebar, tidak ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, harus lebar. Kemudian yang ketiga, syarat jilbab atau pakaian yang syar'i tidak transparan, ya. Kemudian yang keempat, tidak merupakan perhiasan secara zatnya. Jilbabnya luar biasa panjangnya, tapi bentuknya semua gambar bunga-bunga kayak taman di tengah kota. Ini juga tidak dibolehkan, ya, bukan termasuk zina. Kemudian juga yang kelima di antara syarat jilbab yang syar'i kata ulama tidak tasabuh dengan pakaian laki-laki. Ini di antara syarat jilbab yang syar'i sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka al-aurah kata para ulama ini sekali lagi harus betul-betul dijaga sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini perlu kita sampaikan tentang masalah suara perempuan, apakah aurat ataukah bukan. Karena waktu kajian kita hari Selasa pagi itu ada kelihatan yang protes, perempuan kok boleh bertanya kepada ustadz lewat pengeras suara atau mic, ya. Karena ada yang mengatakan suara perempuan itu aurat. Ya, maka waktu itu sudah kita jawab bahwasanya tidak ada dalil yang mengatakan suara perempuan itu apa? Aurat, yang dilarang diperdengarkan kepada lawan jenisnya. Sampai kita katakan, tanyakan kepada yang mengatakan suara perempuan aurat, bagaimana dia kalau jual beli di pasar? Pakai isyarat atau gimana? Ya, beli bawang ini. Atau gimana? Ya, ini sekali lagi tidak benar. Ya, maka perlu kita tegaskan di sini biar tidak ada syubhat atau kerancuan dan seterusnya. Dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa ini? Qadar Allah agak keputus ini. Bentar ya, Anda carikan lagi. Ya, kalau antum lihat di internet, judulnya Hukmu Sautil Mar'ah, nanti ketemu fatwa Syekh bin Baz. Kata beliau, sautul mar'ah laisa bi aurah. Suara perempuan bukan aurat. An-Nabi SAW sami'a kalaman nisa. Nabi SAW sering mendengarkan suara perempuan yang hidup di zaman beliau. Wasami'ahu as-sahabah, para sahabat pun mendengar percakapan Rasul dengan sahabiat. Bahkan Allah turunkan dalam surat Al-Mujadilah, ya, qasami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tasaki ilallah. Sungguh Allah mendengarkan percakapanmu dengan perempuan, yaitu siapa? Khawlah. Jadi sekali lagi, kalau seandainya suara perempuan itu aurat, Rasul nggak mungkin akan mau mendengarkannya. Namun kisah Rasul jawab dengan kaum sahabiat ini banyak sekali. Kata beliau, Nabi SAW mendengar suara kaum wanita. Wa sami'u sahabat, para sahabat pun mendengarkannya. Wa kunna yas'alna Nabiyya SAW wa sahabat yasma'un. Mereka kaum sahabiat, sahabat perempuan, mereka bertanya kepada Rasul SAW, dan para sahabat pun mendengarkan percakapan tersebut. Ya, kalau misalnya dia mengatakan, oh itu khusus bagi Nabi, loh sahabat juga mendengar. Nah, wa qatalabna minan Nabi sallallahu majlisan lahunna. Bahkan mereka pernah meminta kepada Nabi untuk membuat majlis sendiri untuk pengajian perempuan misalnya.
Ya. Fajamahunna fi mahal. Untuk Rasul apa? Mengajarkan mereka di suatu tempat. Wa jaa ilaihinna. Rasul datang juga kepada mereka. Fasautuhunna laisa bi aurah. Beliau Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan suara mereka bukan aurat. Falaha antas al-arrijal an ahkamiddi. Boleh bagi kaum wanita bertanya kepada laki-laki masalah urusan apa? Agama. Tadi ya boleh bertanya langsung kepada al-ustad. Wa amma askal alaiha, apa yang mereka istilahnya tidak ketahui. Walaha antu khasim man yadai alaiha au tadai alaih. Dan perempuan juga mungkin juga waktu di pengadilan mungkin bisa juga berdebat dengan lawan jenisnya, ya, dan seterusnya. Lakin alaiha, namun harus dicatat di sini, alaiha alla yakuna sautuha fihi khudu'. Namun dengan catatan suaranya tidak apa? Ya, dimanja-manjakan, ya. Atau kalau bahasa wong Surabaya apa istilahnya? Nganyeng ya. Apalagi banyak katanya, kosakatanya banyak. Nganyeng apalagi? Endel lembeng apalagi? Ya setelah insya Allah dipahami sudah, ya. Jadi sekali lagi suara mereka bukan apa? Aurat. Namun tetap harus dia apa? Dijaga jangan sampai menimbulkan fitnah dengan dimanja-manjakan suaranya. Nah, wa tarqiq bal huwa sautun mu'tad. Namun ya mengeluarkan suaranya sesuai dengan yang sewajarnya kebiasaannya, ya, tidak istilahnya tadi dilembut-lembutkan sehingga menimbulkan fitnah. Bal bayyana dzalika wallahu jalla wa ala, dan bahkan Allah menjelaskan hal tersebut, ya. Dikatakan di sini, naha nisa'an Nabi sallam an yakhda'na bil qaul. Istri Rasul dilarang untuk tadi berbicara dengan suara yang dimanja-manjakan, yang dilembut-lembutkan. Ya, sekali lagi secara asal bukan aurat, tapi tetap dilarang untuk apa? Mengeluarkan suara yang dimanja-manjakan tadi. Jadi ini sekedar faedah karena ada ya syubhat pada kasus kajian hari Selasa yang ini ya sekali lagi berbahaya kalau dibiarkan. Oh itu pengajiannya Ustadz itu gimana kok? Nah ini berbahaya, maka kita sampaikan aurat perempuan tadi ya dengan perinciannya, sedangkan suara mereka bukan aurat. Ya, langsung poin berikutnya 357 kata Imam Ibnu Battah al-Ukbari rahimahullah, au yanzura ila aurati ahadin ghairihi, dan tidak boleh bagi seseorang untuk melihat kepada aurat yang lainnya. Ini entah laki-laki melihat aurat ya laki-laki yang lain atau perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Dalilnya sama tadi hadis Sahih Muslim. Ini lanjutan hadis tadi yang pertama kita sampaikan. Hadis Sahih Muslim nomor 338. Ini kelanjutannya. Kata Rasul SAW, la yandur ar-rajul ila auratir rajul. Kata Rasul tidak boleh seseorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Demikian pula walal mar'a ila auratil mar'ah. Tidak boleh perempuan melihat kepada aurat perempuan yang lain. Dan sudah kita perinci tadi. Kalau perempuan dengan perempuan yang lain dari kaum muslimat, sama-sama muslimat, apalagi karib kerabatnya, maka boleh terlihat kecuali ya pusar sampai ke lutut, itu yang tidak boleh diperlihatkan. Adapun laki-laki juga sama, ya, pusar sampai ke lutut. Adapun tadi perempuan yang kafirat, maka bagi kaum muslimah tidak boleh menampakkan kepada mereka badannya kecuali tadi telapak tangan dan wajah. Nah, wallahu taala alam.
wa au yandur ila aurati ahadin ghairihi. Kemudian poin berikutnya di antara yang dilarang oleh Rasulullah SAW, wa an yuhadditsar rajul bima yakhlu bihi ma'a imra'atihi. Tidak boleh seorang suami menceritakan kejadian ya antara dia dengan istrinya, yaitu dalam masalah jima. Ya, tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Ini adalah kerusakan akhlak yang luar biasa. Kalau ada seorang suami cerita kepada temannya tentang ya jimanya dengan istrinya misalnya, ini sesuatu yang sangat dilarang kata Rasulullah SAW. Dalilnya dalam Sahih Muslim juga, kalau mau dicatat nomor hadisnya 1437. Sahih Muslim 1437. Kata Rasulullah SAW, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshur sirraha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat yaitu seseorang yang dia menggauli istrinya dan juga sama istrinya demikian, lalu dia sebarkan rahasianya. Kata Rasulullah SAW, ini adalah apa? Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah kedudukannya pada hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sebagaimana kita katakan tadi, al-haya'u minal iman. Kata Rasul, lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah apa? Semaumu. Seperti ini. Kalau sudah enggak punya haya, bagaimana? Ya, sesuatu yang harus dirahasiakan dia apa? Sebar luaskan. Ini orang yang paling jelek kata Rasulullah SAW. Adanya. Kurang berapa menit? 5. Baik. Ini masih ya tadi berkaitan erat masalah aurat ya. Entah aurat yang berkaitan dengan masalah rahasia tadi, demikian pula dengan masalah pakaian. Sekarang pindah ke pembahasan yang lain. Yaitu kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbay rahimahullah, wa an yakhdhifar rajul bil hajar wa yarmi bil madar fil amsar. Rasul melarang, kalau istilah kita, bermain ketapel ya, atau ya melempar orang dengan kerikil ataupun kalau istilahnya lempung, istilahnya apa? Kayak tanah yang sudah apa? Keras. Ya, dalilnya dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5479. Sahih Bukhari 5479. Ini hadisnya agak panjang, ada kisah juga yang menarik yang perlu kita baca secara tuntas. Ya, sekali lagi ini kita ambilkan dari Mukhtasar Sahih Bukhari. Bab Al-Khadaf wal Bunduqah. Dalam Sahih Bukhari, kitab Adz-Dzabai was-Sayd tentang masalah berburu. Ya, dalam bab masalah berburu ada larangan berburu dengan apa? Ketapel. Ya. Hadisnya an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yakhdhifu. Pernah suatu saat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal melihat seseorang tadi berburu dengan ketapel. Faqala lahu la takhdhif. Kata Rasul, jangan engkau apa? Bermain ketapel atau berburu dengan ketapel. Fa inna Rasulullah SAW naha anil khadf. Karena Rasul melarang dari tadi ketapel, terserah apapun, yang penting pelurunya dari apa tadi? Ya kerikil tadi, kayak kerikil tadi. Au kana yaqra al khadf, atau dikatakan Rasul benci untuk apa? Orang itu bermain
ketapel atau yang semisal dengannya. Waqal, seraya Rasul bersabda, innahu la yusadu bihi saidun, karena ketapel itu tidak bisa apa? Ia membunuh buruan. Bisa enggak ketapel sampai membunuh misalnya apa istilahnya rusa misalnya, bisa enggak? Hah? Ya, pakai tenaga dalam. Wala yungka bihi adun, dan juga tidak bisa membunuh musuh ketika perang. Walakinna qataksiru sid, namun namanya ketapel cuma bisa menghancurkan gigi, wa tafqaul ain, dan bisa apa? Mencongkel mata, melukai mata. Summa ra'ahu ba'da dzalika yakhdifu. Ya, intinya tadi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasul, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mau berburu dengan apa? Ketapelnya tadi. Namun sudah disampaikan hadis Rasul SAW kepada orang itu, tapi orang itu tetap dia apa? Berburu dengan ketapel. Tidak mau sami'na wa ta'na kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mughaffal pun mengatakan, la uhadditsuka an Rasul sallallahu annahu naha 'anil khadhf au kadhal khadhf wa anta takhdhif. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Nah, kita lanjutkan lagi membaca hadis dari Abdullah bin Mughaffal tadi tentang larangan berburu dengan ketapel atau yang semisal dengannya. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu kepada orang tadi, uhadditsuka an Rasul sallallahu annahu naha 'anil khadhf au karihal khadhf. Aku telah menceritakan kepadamu sabda Rasul tentang larangan memakai ketapel untuk berburu atau Rasul membencinya, namun engkau tetap melakukannya. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, la ukallimuka kada wa kada, aku tidak mau berbicara kepadamu. Ini sikap tegas para salaf ketika mendapati orang-orang yang menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, la ukallimuka abadan, aku tidak mau berbicara denganmu selama-lamanya. Maka dari sini beda dengan kalau ya istilah para ulama hajar orang muslim tidak boleh lebih dari 3 hari, kecuali kalau dalam urusan apa? Agama. Orang itu misalnya tadi menentang sabda Rasul, orang itu betul-betul tidak mau mengindahkan sabda Rasul SAW. Ini boleh, tentunya dipertimbangkan masalah dan mafsadahnya, dan tadi sudah ditegakkan hujjah dan seterusnya. Ini sekali lagi, kalau secara global boikot terhadap orang muslim dalam urusan agama itu boleh, bahkan sampai orang itu mati tidak diajak ngomong. Adapun dalam urusan dunia kata Rasul tidak boleh memboikotnya lebih dari apa? 3 hari. Baik, kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Wa naha anil yamin al-kadhiba. Rasul melarang dari sumpah dusta. Dalam banyak ya, di antaranya kita bawakan dalam Sahih Bukhari sini ada bab khusus tentang babul khusuma fil bi'ri wal qada fiha. Ancaman bagi orang yang bersumpah palsu, bersumpah dusta untuk mendapatkan hak orang lain. Maka kata Rasul SAW dalam Sahih Bukhari, nomornya di sini 2356. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu beliau bersabda, "Man halafa ala yaminin yattati'u biha mala imri'in muslimin huwa 'alaiha fajirun laqiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta orang muslim sedangkan dia tahu dirinya fajir, dusta, keliru, salah, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat
sedangkan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Ini ancamannya. Kemudian Allah turunkan ayat surat Ali Imran, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanim tsamanan qalilan, dan seterusnya. Ini adalah ancaman bagi yang bersumpah palsu untuk mendapatkan hak orang lain. Bahkan dalam riwayat, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Makanya dalam hadis Rasul juga mengatakan di antara dosa-dosa besar al-yamin al-ghamus. Ya, kalau ada istilah al-yamin al-ghamus, sumpah yang menjerumuskan. Al-ghamus yang menjerumuskan. Kenapa sumpah dusta dikatakan al-yamin al-ghamus? Karena dia yaghmisu sahibahu finnar. Karena sumpah palsu itu menjerumuskan oknumnya ke dalam api neraka. Makanya Rasul juga melarang, terutama bagi para pedagang, jangan suka bersumpah, apalagi sumpah palsu, sumpah dusta. Demi Allah saya kulaannya ini 10.000, padahal cuma 500 perak misalnya, ya. Maka hati-hati. Rasul mengatakan bahwasanya sumpah tersebut memang manfaqatun, melariskan dagangan, namun kata Rasul mamhaqatun lil barokah, bisa menghapus barokah hasil dari perdagangan tersebut. Mungkin dapat banyak nominal keuntungannya, tapi mungkin banyak ditimpa musibah, anaknya keluar masuk rumah sakit, naudzubillahi min dzalik, ataupun dia barangnya dia nipu orang lain, dia juga ditipu oleh yang lainnya, dan seterusnya. Tidak barokah, mamhaqatun lil barokah. Maka hati-hati. Ini sekali lagi ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin yang terakhir di halaman ini, wa an yuba as-samar hatta yazhuwa. Rasul melarang menjual buah-buahan yang ada di pohon sampai terlihat kematangannya. Tidak boleh menjual, misalnya di halaman rumahnya penuh dengan pohon mangga, cuma masih berupa namanya itu, pentil misalnya. Kata Rasul tidak boleh dijual sampai yazhuwa. Yazhuwa di sini ditafsirkan wazahu ihmiraru, sudah nampak kemerah-merahannya ataupun kekuningannya. Dalam Sahih Bukhari dalilnya Kitabul Buyu, dalam kitab jual beli, bab bai'us thimar qabla an yabdua salahuha. Dalam Sahih Bukhari ada bab tentang menjual buah-buahan sebelum nampak kematangannya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala kana an-nasu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yabta'una thimar. Dahulu manusia di zaman Rasul jual beli buah. Fa idza jazza an-nasu wa hadara taqadihim qala al-mubta'inna asaba thamar ad-duman asabahu murad asabahu kusham ahatun yahtajuna biha. Intinya sekali lagi di zaman Rasulullah SAW mereka jual beli buah yang masih ada di pohon tapi belum matang, dan itu masih bisa jatuh ataupun masih bisa dimakan codot istilahnya, dan seterusnya. Maka sekali lagi, maka kata Rasulullah SAW, fala tatabaya'u hatta yabdua salahus samar. Jangan kalian jual beli buah yang ada di pohon sampai nampak tadi kematangannya. Ini sekali lagi demi kebaikan semua pihak atau kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan, semoga Allah menjaga Ustadz di mana saja berada, amin wa iyyakum.
Ustadz, kami baru saja berhijrah ke manhaj salaf dan kami masih awam mengenai kitab-kitab para ulama. Kami meminta dengan nama Allah agar Ustadz sudi mengajarkan kami dengan menyebutkan apa saja akidah salaf yang harus saya pegang dan yang harus saya yakini secara umum. Ya, alhamdulillah kita banyak kajian mulai hari Senin sampai hari Kamis. Bisa diikuti entah kitab akidah, terutama akidah wasitiyah, meskipun masih 2 kali selama sebulan, Senin kedua dan keempat. Ini akidah wasitiyah di Masjid Pertemuan sana. Hari Selasa pagi kita ada kajian kitab Arba'in Nawawiyah, juga di situ ada pembahasan masalah akidah. Kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua. Malam harinya kita di Purimas ada kajian tafsir surat Al-Fatihah. Itu juga ada kaitan masalah apa? At-Tauhid. Kemudian juga akhir Rebu di sini ini sebetulnya kitab akidah, cuma diselingi dengan pembahasan masalah hukum-hukum syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan besok Kamis kita ada kajian dari Kenjeran sana. Kitab insya Allah baru akan kita mulai syarh sunnah, meskipun sebetulnya bukan awal, namun dari mungkin akhir-akhir. Karena kita kajian syarh sunnah sudah mulai awal pandemi lewat online. Nah, kita mau offline kan, namun sekali lagi tinggal terakhir edisi lanjutan offline-nya mulai besok insyaallah taala. Syarh sunnah tentang masalah apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga masih ada kajian-kajian yang lain. Ini kalau mau yang sekali lagi baru ngaji itu diantara yang mungkin bisa diikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.